Jendela transfer Januari resmi dibuka. Kesempatan atau jebakan? Untuk Leeds United ini adalah titik krusial karena satu transfer yang tepat bisa menyelamatkan musim, tapi satu kesalahan bisa menghancurkan semuanya. Sebelum itu di bulan Desember, ketika pertandingan pertama menghadapi Liverpool berhasil menahan imbang. Waktu itu saya match ya, nggak saya mainkan. Dan di pertemuan kedua dengan Liverpool di Anfield, di kandang Liverpool yang angker, kita harus menelan kekalahan 1-0. Padahal untuk secara permainan kita pasti bisa mengimbangi Liverpool ya. Dan gol Liverpool ini yang diciptakan oleh Hugo Ekitike berawal dari kita sudah berhasil merebut bola, cuman bola yang dibawa oleh Ethan Ampadu yang udah hampir rencananya diumpan bisa direbut oleh Mohamed Salah dan langsung diumpan kepada Hugo Ekitike, dan ya Hugo Ekitike tinggal menceploskan bola dan terjadilah gol untuk kemenangan Liverpool. Di sini untuk kiper Alex Kines, usia udah 32 tahun, cukup tua, dan di sini kontrak juga mau habis akhir musim. Tapi di sini kita masukin ke daftar jual. Dan di sini ada yang menawar itu dari Kasim Pasa SK, salah satu tim Liga Turki, dengan tawaran yang cukup rendah daripada harus pergi secara gratis. Jadi kita setujuin aja penawaran dari Kasim Pasa. Cuman sebelumnya sudah ada penawaran masuk itu dari tim AFC Herman Stad dengan penawaran yang lebih tinggi, tapi ditolak oleh Alex. Jadi sepertinya meskipun kita masukin di daftar jual di musim ini, sepertinya Alex akan memilih untuk ya udah habis kontrak bisa nego dengan tim yang lain, nggak ngasih kita duit gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita nggak akan perpanjang karena ratingnya juga rendah di 63. Nah, untuk skuad yang ada saat ini ya, kita agak sedikit menumpuk di striker. Dan pembelian yang di awal musim sebelum kita nangani ya, di relive karena Dominic Calvert-Lewin itu baru join musim ini, Lucas Mecha juga baru join musim ini, sama Noah Okafor itu juga baru join musim ini. Cuman dari ketiga pemain yang baru join musim ini, si Lucas itu yang penampilannya begitu ya, dibanding Dominic Calvert-Lewin cukup konsisten juga dengan udah mencetak 8 gol dan 3 assist di Premier League. Sedangkan Noah Okafor meskipun gak begitu bagus tapi setidaknya memberikan impact ya. Dan di sini Okafor itu bisa juga main di central attack midfielder ataupun di left winger. Jadi untuk Mecha kita terpaksa masukin ke daftar jual ya, meskipun baru setengah musim join. Nah, sebelum itu saya melakukan beberapa perpanjangan kontrak untuk pemain ya. Salah satunya itu ada Pascal Strike, terus ada kiper ya, Ilian Meslier, terus sama Kardarlo ya. Cuman karena di sini untuk Kardarlo itu juga daripada nggak dapat kesempatan bermain, rating juga semakin turun ya, bukan naik, tapi di sini malah -1. Jadi kita masukin aja ke daftar jual juga. Di sini kita kehilangan salah satu gelandang ya, yang emang dipinjemin sama Brighton. Dan di sini itu Bounatote. Itu Brighton dia kecewa gitu karena kita jarang ngasih kesempatan bermain. Jadi Brighton itu narik Facundo Buonanotte ya untuk balik ke Brighton. Ya udah nggak masalah, kita ini jadi kita mungkin di sini kita akan beli mungkin back kiri atau back kanan buat stok back biar ya kedalaman squad kita, karena kebetulan di back kiri atau back kanan kita hanya punya, di back kiri itu ada Sam Bayram, terus ada Gudmundsson, Isaac Smith sebenarnya kita bisa tarik ya, cuman kita kasih aja ke Werder Bremen, nggak usah ditarik. Terus untuk di bek kanan ada James Justin sama Jayden Bogle. Nah, di sini karena cuman ada 4 dan kebetulan kita main dengan formasi 4-3-3 holding, dan untuk full back kita dua-duanya itu main di false back ya. Jadi harus naik turun, butuh stamina yang cukup ekstra. Kalau misalkan kita kedalaman squadnya gak bagus, agak sedikit riskan. Jadi mungkin diputusin untuk pertengahan musim ini atau di bursa transfer Januari ini kita akan beli mungkin salah satu lah antara back kiri atau back kanan ya untuk kedalaman squad. Terus untuk memperkuat di lini tengah kita mungkin juga akan nambah satu pemain.
Dan untuk striker ataupun mungkin left winger dan right winger mungkin kita cukup ya mengandalkan yang ada saat ini ya, karena budget yang ada juga saat ini tersisa itu tinggal ditinggal di 30 juta pound sterling. Dan klasemen saat ini kita bertengger di peringkat 6 ya. Meskipun sebagai tim promosi dari musim sebelumnya yang dari Championship promosi ke Premier League, tapi di sini sampai dengan bulan Januari bisa bertengger di klasemen 6 saat ini sudah cukup bagus. Dari hasil 10 kali kemenangan, 2 kali imbang dan 7 kali kekalahan. Tapi di sini yang patut diwaspadai juga adalah di sisi pertahanan, karena kita kebobolan sudah 26 kali. Nah, di sini kita sudah kumpulin beberapa pemain ya. Akan yang kita masukin dalam shortlist beberapa pemain incaran. Di antaranya ada Joe Skelly ya. Di sini harga cuma di bawah 10 juta pound sterling. Terus ada Arnaud Martinez, sebenarnya ini potensial tapi harga masih cukup mahal di 20.500.000 pound sterling. Kemungkinan bakal deal di angka sekitar 25-an atau mungkin ya sekitar 25-an lah. Kalau misalkan kita beli Arnaud Martinez untuk di sisi back kanan atau mungkin di sisi fullback ya, kita bisa mainin di kiri juga. Itu budget yang tersisa pasti tinggal sedikit dan kita nggak ada pilihan lain untuk nambah di posisi gelandang tengah. Jadi sebenarnya yang realistis adalah membawa pulang Justin Hubner ya. Di sini meskipun posisi aslinya adalah center back, tapi Justin bisa main di left back. Dan di sini Justin juga termasuk main homegrown Inggris, jadi tidak mengurangi kuota untuk main asing. Atau mungkin juga Kevin Dick, kita juga bisa ambil gitu. Cuman lebih realistis sih Hubner aja. Meskipun ya belum tahu potensial atau enggak. Dan Hubner di sini juga market value-nya cukup rendah, hanya di 1 juta pound sterling ya. Sebenarnya untuk Lewis Kelly ya dari Arsenal itu juga potensial. Cuman kalau enggak Tsimikas juga di bawah 10 juta pound sterling. Atau mungkin Dean James ya. Harga juga masih murah di 2 juta pound sterling kurang lebih. Tapi gak apa-apa, kita coba beli Justin Hubner ya. Kita jiwa nasionalismenya tinggi. Jadi kita coba untuk bawa Justin Hubner ke Leeds United. Meskipun Hubner juga di Fortuna Sittard itu baru satu musim ini ya, baru di musim ini join ke Fortuna. Cuman ya udah, gak masalah. Kita coba beli aja Justin Hubner, ternyata masih belum bisa cuy. Kita udah diniatin buat beli Hubner tapi di sini masih belum bisa. Oke, jadi karena beli Justin Hubner tadi tidak bisa, akhirnya saya memutuskan untuk beli Christopher Lund, atau mungkin bacanya Christopher Lan. Ya, maaf lidah wong Jawa ya. Jadi pengucapannya kalau salah ya mohon maaf. Di sini kenapa saya tertarik dengan Christopher ya? Di sini Pestel juga udah punya 4 sendiri. Dia punya rapid, quick step, punya block, sama punya whip pass. Terus salah satu ininya akselerasinya udah di atas 80. Terus ada stamina juga 87, cukup tinggi. Terus untuk dia rollsnya itu dia bisa pakai jadi winger kalau misalkan dijadiin left midfielder, atau mungkin kalau untuk di LB di fullbacknya dia bisa jadi wingback. Tapi nanti kita bisa development ya untuk jadi false back sesuai dengan gaya main kita. Terus yang kedua sebenarnya jatuh pada Dean James sih. Dean James tuh pace-nya dia tinggi 82. Kalau lu berapa nih? Pace-nya 85. Ya sebenarnya beda tipis sih Dean James gitu. Dia pace-nya udah punya 82, terus dia bisa attacking back, bisa wingback juga. Acceleration 80, sprint speed-nya 84. Hampir sama sebenarnya. Jadi mungkin kita bawa dua-duanya ya, karena harganya masih ya gak makan budget yang banyak lah. Yang pertama kita beli dulu aja untuk Christopher ya. Oke, dan lagi-lagi gak bisa beli karena dia lagi dipinjemin ke tim yang lain. Mungkin ya tinggal Dean James sih salah satunya. Oke lah, gak apa-apa. Kita beli Dean James ya, market value-nya 1,9 juta pound sterling. Kita coba tawar mungkin di angka 17 lah. Oh enggak, kira-kira
dari Go Ahead Eagles nih. Kita minta 2,3. Pasin aja lah di 2 juta pound sterling. Tetap kekeh di 23 coy. 21 lah bro, please 21. Oke, 2250 ya udah pasin lah 22. Oke, nice. Go Ahead Eagles 7 dengan tawaran 2,2 juta pound sterling untuk Dean James. Kita langsung masuk ke proses negosiasi dengan Dean James ya. Dia squad roll-nya, terus untuk di gajinya sama ada bonus penandatanganan kontraknya berapa. Di sini ternyata Dean James sadar diri ya, minta sporadik, buka minta important ataupun bukan rotasi juga. Sebenarnya kalau mau ditempatin ke rotasi juga nggak masalah gitu, tapi Dean James dia sadar diri minta untuk sporadik karena juga hitungannya naik level cuy, dari Eredivisie pindah ke Premier League gitu. Jadi ya good, sporadik clause-nya kontrak 4 tahun, mungkin kita jangka panjang ini sekalian ke 5 tahun. Oke, dan setuju, gak ada list clause, nice. Untuk gaji saat ini di Dean James tuh di 6,6 ribu, 6.600 pound sterling. Mungkin coba tawarin di 10.000 ya, dan ada bonus 100.000 pound sterling. Harusnya mau sih, kan udah naik gaji coy, lebihnya juga lumayan. Akhirnya minta, gak kira-kira Dean James minta 22.000 pound sterling, dan ada bonus setiap kali 5 main dapat 100.000 pound sterling. Kita remove aja bonusnya dan kita coba 15 lah. Dan untuk bonus penandatanganan kontraknya kita naikkan jadi 700.000 pound sterling. Tetap angka 22. Oke, Dean James 20 lah. Jangan tinggi-tinggi, bonusnya tak naikin jadi 350. Oke lah, deal di angka segini. Tetap Dean James minta harga segitu, ya udah, daripada gagal kita setujuin aja. Welcome Dean James ke Leeds United. Dean James nomor 2013, bukan pemain Indonesia pertama sih di Premier League, karena sebelumnya kan ada Justin Hubner ya, meskipun belum pernah main tapi Hubner sempat masuk dalam di SP lah cadangan waktu ketika ketemu dengan Arsenal gitu. Kalau nggak di FA Cup atau di Carabao Cup ya, saya lupa itu. Oke, Dean James ternyata dapat C, good price, seharusnya bisa kebeli di 1,8 tapi kita beli di 2,2. Oke, untuk memperkuat di lini tengah sebenarnya pilihan jatuh ke Lewis Miley, pemain Newcastle United, 19 tahun, masih muda, cukup tinggi 193 cm. Atau mungkin ke Jobe Bellingham, playstyle sudah ada 4, tendangan pressing, ping pass, slide tackle, sama press proven. Atau mungkin satu Mon ya, dari Manchester United. Kalau misalkan kita ngelihat dari ini ya, dari apa namanya, dari kemampuan gitu, dari segi ini teknikal, itu ball control, crossing, dribbling, finishing, free kick, long pass, short pass, terus tendangan melengkungnya, curve, dibanding dengan Jobe Bellingham tuh lebih bagusan Mount. Dari segi harga Mount itu 14 juta pound sterling, Bellingham lebih mahal dan lebih muda juga, dua-duanya homegrown. Kita emang lagi nyari pemain homegrown ya, jadi biar setidaknya sesuai dengan regulasi Liga Inggris. Mungkin daripada Bellingham, tapi kayaknya sepertinya nggak bisa juga sih. Iya, karena nggak bisa, baru pindah musim ini ke Dortmund ya. Terpaksa harus Mason Mount. Mungkin Bellingham musim depan kita jadi prioritas utama untuk beli pemain potensial ini. Cukup tinggi 191 cm. Oke, kita terpaksa harus beli Mason Mount untuk perkuat di lini tengah kita. Di sini kurang lebih bisa dapat sih, kurang lebih di paling tinggi ya, maksimal di 16,8 juta pound sterling. Oke, kita ternyata MU itu dianggap rivalnya Leeds United, jadi tidak bisa beli karena settingan kita ya, karena settingannya dibikin seperti ini. Nah, transfer approach-nya kita bikin strike, itulah salah satu kenapa kita
kita bakal bisa beli pemain rival ya. Dan di sini negosiasi relasinya tadi kayak ketika beli Dean James itu agak sedikit sulit karena ini settingan ini yang kita buat ya, biar kira-kira serealistik mungkin dan seperti dunia nyata ya. Oke, dan beberapa pemain yang incaran kita yang udah fix rencana kita mau beli ternyata gagal. Sebenarnya untuk memperkuat lini tengah ada pilihan antara Elliot Anderson atau Adam Morton ya. Cuman harganya di atas budget kita yang ada. Mungkin Archie Gray masih muda juga, potensial juga, homegrown, atau mungkin Jack Vincelwood juga. Market value-nya juga masih di bawah 20 juta pound sterling. Karena beli Mason Mount gagal, klub rival kita nggak bisa beli Jude Bellingham juga nggak bisa karena baru join di Dortmund musim ini. Jadi kita coba untuk gambling ya, kita beli Fabio Carvalho, pemain buangan Liverpool ya, di saat ini membela Brentford. Di market value-nya di bawah 10 juta pound sterling, hanya 7,5. Coba kita tawarkan dengan striker ya, dengan Beca, sama-sama punya market value 7,5. Kira-kira mau nggak tukar antara Fabio Carvalho dengan Beca? Ternyata nggak mau, malah minta harga 8,2 plus ada klausul penjualan kembalinya sebesar 9%. Yang jelas kita nggak bakal mau kalau ada release clause. Terus untuk ini coba kita di angka 8, kita 10 Brentford. Udah 82, gimana? Mau nggak 82? Oke, dan Brentford minta waktu ya untuk berpikir. Nah, salah satu alternatifnya ketika misalkan kita gagal mendapatkan Fabio Carvalho, Lewis Mille, 19 tahun dari Newcastle United. Ini ternyata bisa main sebagai central defending midfielder, sebagai central fielder ataupun right back. Kita coba tawar dulu Lewis Mille dari Newcastle United, market value-nya 19,5. Kita coba tawarkan dia sterling. Oke, ternyata Newcastle deal dengan harga 20,7 ya, minta 300 sterling sama ada klausul penjualan kembalinya sebesar 9%, cukup tinggi. Kita remove aja, kita coba tawarkan di angka 21. Oke, Eddie Howe minta 25,8. 23 lah, please Eddie Howe. Tetap 25, harganya 24.500. Oke, dan lagi-lagi Eddie Howe minta waktu ya untuk berpikir apakah menerima tawaran atau mungkin menaikkan harga. Kita belum tahu juga. Oke, di sini kalau untuk Carvalho ya, itu kita sudah dapat info bahwa Brentford itu mau melepas tapi dengan harga 10,1, sedangkan Mille tetap di angka 25. Kita coba untuk tawar Mille terlebih dahulu ya. Turunin jadi 23 ya, mungkin barangkali mau Eddie Howe. Oke, 24,9, hanya turun sedikit, pasin aja lah 24 Eddie Howe. Oke, tetap di 24,9. Ya udah 24,5 lah. 24,8, turunnya cuma 100 Eddie Howe. Bro, ayolah. Oke, nice, 24,7. Langsung aja kita proses negosiasi squad roll, gaji, sama bonus untuk Lewis Mille, pemain muda potensial dari Newcastle United dari Inggris, termasuk pemain homegrown juga.
Untuk squad mungkin coba kita tawarkan rotasi ya, harusnya mau. Oke, bocah 19 tahun minta important, main terus. Tapi emang potensial sih pemain. Jadi ya udah kita setujuin aja. 5 tahun, nice. Gajinya cukup tinggi dia di Newcastle, di 55.000 pound sterling. Gak usah di release clause. Untuk gaji mungkin ya kita karena rata-rata tadi Pascal Struijk juga cuma 40.000 pound sterling gitu. Jadi kita coba tawarkan 40.000 pound sterling sama ada bonus 500.000 pound sterling. Oke, nggak menolak ternyata meskipun turun gaji. Welcome Lewis Mille ke Leeds United. Nomor 17 Lewis Mille. Pemain semoga berkembang dan mungkin tahun ini bisa nyampe rating 80 Lewis Mille. Match selanjutnya bertemu dengan Manchester United. Di 5 pertandingan terakhir, MU itu hanya sekali menang, 2 kali imbang dan 2 kali kekalahan. Saat ini klasemennya terperosok MU di peringkat 11. Formasi yang digunakan MU 4-2-3-1 dengan ujung tombak malah Ryan Bumo ya. Padahal di cadangan itu ada Zirke, ada Sesko, tapi yang dipakai malah Bumo sebagai ujung tombak. Padahal Bumo lebih enak di posisi right winger. Gak tahu ini Carrick malah Bumo yang jadi ujung tombaknya. Pakai possession dengan tactical presetnya. Key defensive player-nya ada Dalot sama Bruno Fernandes. Terus untuk key attacking players-nya ada Bruno Fernandes, Bumo sama Amat. Bruno berarti di sini memang kemampuan bertahan sama menyerang sama bagusnya ya. Karena di sini yang harus diperhatikan dari sisi penyerangan MU ataupun pertahanan MU. Dan oke, langsung aja kita masuk ke match-nya. Kita main di kandang di Elland Road. Rise to never seen before levels. Can he find the formula to deliver the win that matters most? Hello to you from one of England's most famous football venues, Elland Road. And joining me, Guy Mowbray, for commentary is the midfielder turned expert analyst Stuart Robson. And we've got action from the Premier League here today. It's Leeds United, and they take on Manchester United. The scene is set, two good teams, great playing surface, and a vibrant atmosphere. It has all the ingredients for a really exciting game. Kita biar cepat langsung masuk ke kick-off-nya aja. And with that, the Bruno first half Fernandes. is underway. MU bangun serangan. Here's Kobbie the Mainoo, Leeds United lineup. Well, Luke the Shaw, winners will be key here. They have to choose the Bruno right time Fernandes. to give width and the right time to come infield Hero. to support the centre forward. If they can do that, Casemiro. they're a potent front three. No doubt about Kobbie that. Mainoo, Lisandro Martinez, Here's how Matheus Manchester Cunha, United line up. Well, it's a 4-3-3 Bruno with Fernandes. two out-and-out wingers, but they do vary Sesko their yang movement. dituju, bahaya Sesko sendiri. And it's an early Dan lead. satu A kali serang terrific start. kita langsung kebobolan. Menit ke-5 1-0 untuk Manchester United. Well, this is a very tidy finish, as you can see. He's under so much pressure, but his strength just allows him to hit through the ball cleanly. It's an excellent goal. Jayden Bogle, Bogle. Jakobio. Bijol, Anton Stah. Oke, Bogle kosong naik Bogle. ke tengah dulu. Tan First Empadu time for these two langsung ke managers to go up against one another. Brandon Aronson. Neither wants to give an inch. Tengah Well, Brandon. they both know how they Empadu. want to play, but who will come out on top? This should be very interesting. Gudmundsson. Bawa dulu bolanya Gudmundsson. Di depan ada Mazraoui. Tengah dulu Now, this Longstaff. might be promising. Anton Stah. Jayden Bogle. Brandon Aronson. Surely the Coba equaliser. crossing. That Oke. hasn't been decisively Masih bisa dealt di with. intercept tadi oleh backnya MU. Longstaff. Ethan Ethan Ampadu. Ampadu. Bogle. Jayden Bogle. Aronson kosong. Oke, kasih Delivered into Mecha. the box. Oh, Piro, sorry, Piro, bukan Lukas Mecha ya ternyata. It stops Kita there. pakai Not to get the end stikernya of it. Joel Piro. Cuma sudulnya tadi Well, masih Leeds were ya inches sebenarnya away kesempatan from manis ya untuk equalising menyamakan there. kedudukan ya. They need Sesko to keep bahaya, this momentum going. cetak gol tadi. Kita belum siap menit ke-5 tadi dari Sesko. Kebobolan 1-0. Aronson, Aronson. oke, terlalu The hard work pays off. They won the ball. tadi terlalu ini. Akhirnya bisa direbut oleh Luke Shaw. Bruno Fernandes. Oke, nice, Ampadu. Gudmundsson. Longstaff.
Bogle. Jayden Bogle. Sean Staff, Longstaff. Gudmundsson. Dapat itu, harusnya dapat. Finding the Nice. spaces, Bisa looking good. dipotong sama Mazraoui. United recovering possession well. Lamens langsung ke depan, Bumo yang dituju. Kita tadi sempat perkiraan line up MU pakai ujung tepuknya Bumo ya. Ternyata bener Bumo malah ditempati di sayap kanan sesuai dengan yang kita bilang tadi. Sampai menit 20 kita masih tertinggal 1-0. Now with Mazraoui. Bruno Bruno Fernandes. Fernandes. Oke, nice. Okafor. All one, well read. Longstaff. Bogle. Jayden Bogle. Anton Staff. Brendan Aronson. Salah Brendan Aronson, umpannya terlalu buru-buru. Ya serius bro. Casemiro. Mateus Cunha. Oke, nice. Okafor. Oke, nice Okafor. Biru. Anton Staff. Anton Stach. Jayden Bogle. Itu tadi niatnya tuh ke Brendan Aronson bukan ke Bogle, tapi boleh dikasihnya ke Bogle sama Anton Staff ya. Nice, kebut kembali. Ethan Ampadu. Gudmundsson naik ya. Longstaff. Ethan Ampadu. Jayden Bogle. It's a Balik lagi confident aja dulu push di sini. forward. Masih rapat, belum ada orang tembak. Oke, ngapain si siapa itu? Gabriel Gudmundsson. Pascal Strike to kok deliver a good mau naik ball in. tadi itu. Bahaya kalau ada counter. Oke, Promising dapat looking ball. Brendan Aronson. Nice. Tengah lagi. Gudmundsson. Gudmundsson. Ethan Ampadu. Oke, masih rapat pertahanan Manchester United. Oke, Okafor. Best overall level. And the wrong Offset. side of the defence. Menit 33 Offside. hampir aja di kesempatan bagus. Cuman udah lebih dulu offset Okafor. Lamens, tendangan bebas. Menit 35. 10 menit lagi pertandingan Mateus Camp. Cunha. Lisandro Martinez. Kobe Maino. Junya. And on to Casemiro. Lovely ball. This could lead to Junya something. lolos. Upshaw. Tengah. Kobe Maino. Space now to get a Upshaw crossing. crossover. Opportunity Sesko. now. Untung And the itu bola di opportunity atas has Mister. gone. Well, what a chance that is. He should have scored there. 7 menit lagi half time. Masih 1-0 kita tertinggal. So the break not far away, leads behind. Longstaff. What about their Gudmundsson. performance? Well, I've been a little disappointed with their attacking play. It's all Longstaff. been a bit too slow. If they can Anton pass Staff. into their front areas with more Joel quality, Piro. switch Kosong play itu Brendan quicker. Aronson. Hold on, Nice. Stuart, they might be in. Shooting Brendan. Oh, it's hit Tuh, the tiang post. adalah teman. A move that had much Oke, promise, but bisa it's a promise dikelabuhi broken. itu si Okafor sama Well, I Mazraoui. have to say, I Bumo. thought they'd equalise there, but Leeds are starting to threaten here. A really open flow to this game now, end-to-end stuff. Benjamin Sesko. Oke, cari rekan. Bruno Fernandes. Bumo. Mazraoui. Balik Mazraoui. lagi. Bumo bahaya. Sesko. Benjamin Šeško. An Nice, attack Gijol. that's come to nothing. That was really good defending. Anton Hampir aja. Stach. That looks Offset bro. decent, making progress here. Belum. Kirain udah offset. Stach. Oke, Anton Staff. Tengah kosong itu. To square Piro. things up. Oke, Lamens masih di posisinya. Dan And there's the Ini whistle, apa? and Oke. that's it for the first half here at Elland Road. He's asked plenty of questions of the back line. Certainly been difficult to contain. Well, I thought Oke, babak kedua dimulai. Kita coba mungkin tarik Okafor ya, karena di sini belum nggak begitu ini. Kita coba masukin untuk Daniel James, tukar dengan Aronson untuk di kiri. Back to it then, the second half begins. Longstaff, Gudmundsson, ke belakang dulu Gudmundsson. Pascal Strike, Sean Longstaff. salah umpan itu si Longstaff. Bumo bahaya itu lewat Gudmundsson. Setelah Pascal Strike ke Bruno Not prepared Fernandes, to give langsung the dilihat ball up Leo. easily. Mazraoui dibayangin. This could get Bumo, interesting. Bruno, And they've nice snuffed Pascal out the Strike. threat. oh, that was Stuff. great stuff. At a Oke, vital coba moment counter. as well. Kosong itu Joel Piro. Might get caught on Nice the break Brendan here. Aronson. Oke, sendiri lari. He's in here.
kesempatan keduanya. Oke, nice, mantap. Kita berhasil menemukan kedudukan melalui Brandon Aronson. 2030 saat ini si Aronson. Well, here's the replay, and just look how quickly they break forward once they win the ball back. But he's still got so much work to do. Just look at the strength he shows to hold off the defender and still get his shot away. That's a really good finish. Casemiro. Kobe Maino. Casemiro. Oke, nice dari In the James. right position to cut out the pass. Bogle. Bijal. Pascal Struijk. Gudmundsson. Aronson. Oke, bisa dihadang itu tadi 2 pemain. Good Ke pressure belakang high dulu. up the pitch. Gudmundsson. Bijal. Nice, itu Piro kosong. Good. Well, the transfer Jangan everybody's kelamaan, been Biro. talking about has now been confirmed. So the will they or won't they Oke, Aronson. discussions can now Naik, end. Gudmundsson. Well, I think he's Nice. still got a few Yuk. years left in him. Piro naik. Still looks fit and Langsung sharp Piro. and still has that Piro. desire. Langsung bilang What a good Piro. signing this could be. Wah, lemah banget And the ngarahnya. goalkeeper has made it his. Well, Leeds haven't Dapat done enough hijau, going nice. forward, as you can Bogle. see. They need to Kita coba play sekali with a lagi. lot more Kanan intensity MU. here. Gudmundsson. Could do something now. Time to Bek get kiri juga di creative. tengah situ ya. Closed it down well. Ya itulah Well, he's kenapa kita just tempatin shown what fase a back, clever back play is untuk di without the tengah. ball. Jadi untuk duel di lini tengah Casemiro. kita banyak orang Brian lah. Mbeumo. Bumo. Well, EATV is your Kami home of harus the buat Premier main ini League, dulu. and we've got more on the way as Leeds face Newcastle. Menit That's one surely 63 not to saat be ini. missed. 1-1. That's Bumo not a bad sendiri. looking ball. Oke, crossing Bumo. Gak ada yang That dituju. one is got away. Di Daniel James. Anton Stah langsung ke Piro. Daniel James. Yuk, James. kencang larinya Still Daniel going James. here. Oh, Jadi Piro surely. belakang dulu. Shooting itu Longstaff. Maybe that's a misconnection Hampir with the aja ball. It's lebar well, tapi well shootingnya wide. dari Longstaff ya. Oke, di sini Anton Stah ada rekomendasi ya buat digantiin sama pemain yang baru kita beli, Louis Mille. Cuman di sini mungkin kita akan keep. Oke, dari sini mungkin bolehlah untuk Anton Stah kita masukin Mille ya. Dan untuk Gudmundsson kita coba tarik keluar dan kita debutin sekalian Dean James. Ada 2 James di sini. Satu dari Indonesia dan satu lagi dari UAS. Oke, debut untuk Dean James sama Mille. 2 pemain baru yang kita rekrut di Januari ini. Langsung di pertandingan lawan MU debut. Mille. Well, we have more Longstaff. coverage from the Premier League Dean coming James, up for you babak here on pertama. EATV as United Longstaff, face yuk naik Dean Burnley. James. That's one surely not to be missed. That looks Aduh, a salah really umpan entertaining Dean James. game. Two good teams with two 20 excellent menit lagi, coaches. I can't wait for pertandingan that one to berakhir. come round. Masih imbang 1-1. 20 minutes Cennya. to go. Mateus Cennya Cunha. bahaya. Jadi Bogle, yuk kalau lewat It's di on Bogle. here, Sesko, Cennya. and it's in Dan to put them in front. posisi kosong enak banget, gak ada yang ngawal. Tadi salah, Jalen Bogle terlambat untuk cover Cunnya. 2-1 skor saat ini. Well, it's a very simple finish in the end, but his movement was really good. Pertandingan He just mulai found kembali, himself a menit bit of space in the box 74. when it mattered most. Dan James, Pascal Struijk. Pascal Struijk. Oke, Dan James. Aronson. Oke, ke Pascal Struijk dulu. Ethan Ampadu. Salah, United with the ball salah again. ini. Longstaff kehilangan bola, bahaya Bumo. Casemiro. Casemiro. Bruno Fernandes. That's a good Bumo. ball. Casemiro. Brian Mbeumo. Oke, nice Dean James. Cuman bola udah Really kerebut. good pass. Nice Dean James bisa merebut bola tadi dari Sesko. Ampun, terlalu cepat itu. Just a little untidy. Udah dipuji bagus And it malah. might be in. Kontrol bolanya jelek banget Sesko. Untuk Very well kept hampir out. It's oke in. kesalahan And in all blunder cok. likelihood, that should be the game. Dengan 1-3 So akhirnya little time menang. left for a response now. Mateus Cunha.
Well, here it is again. It's an easy finish in the end, but what was the keeper thinking? That's a poor bit of defending. Kalau udah kayak gini pasti salah umpan. Pasti. Matthias Cunha. Udah Shaw. kalah lah 3-1. Šeško. Oh, could be here. Oke, Mile. One, well read. Debut yang kurang manis buat Dean James sama Lewis Mile. Salah umpan lagi Mile. Siapa Dean James? Oke, untuk umpan dulu. Levert. Oke, Aronson And it naik. comes down to the final Langsung. 5 minutes. Tapi di depan ada Mazraoui. Balikin lagi, Joel Piro. Kemana bro? Switched on and ready to Aronson intercept bukan there. Daniel James. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. 2 menit lagi. Udah jelas kita Benjamin pasti Šeško. kalah. Could be a chance to Oke, break here. aduh. And that might have ended up a lot better than it has. Joel Piro. Mile. Nice. Jadon Mile. Bogle. Masih ada Players Wismakan buat waiting in the memperkecil centre. kedudukan. Daniel Threads it James. through. Sorry, Dean James maksudnya. Played in with that. Ampun. Itu Longstaff kemana bro? Well, that brings the match to a close. A salah frustrating umpan day for the yang fans in menyebabkan attendance. kita And kalah it's 3 points dari dropped. Manchester They weren't at United their di best today, match both kali as ini. individuals and as a team. And they didn't 3-1, deserve anything 1-3. from the game. Need a much better MU display next merayakan time out. kemenangan. Meskipun MU saat ini klasemen 11, tapi dari segi squad ya, MU lebih bawah. Rata-rata di atas 80. Mungkin hanya Kobe Mainoo ya yang masih 78 ratingnya, Butcha, Euro. Selain itu di atas 80 semua ya. Dan man of the match Matheus Cunha dengan 2 golnya. Oke, di sini Aronson 7,8 ya. Cukup bagus. Untuk Lewis Mile 6,7 ya. Nggak begitu buruk tapi nggak begitu bagus juga. Ya sedang aja lah. Dan James cukup bagus sih menggantikan Goodmanson ya. Beberapa kali tadi dapat merebut bola dari Bumo. Cuman sayang karena dribblenya speednya terlalu kencang tadi. Akhirnya bisa kerebut lagi bolanya. Tapi nggak apa. Nice try buat Dean James. Statistik kita posisinya lebih unggul ya. 55 MU 45. Shoot sama sebenarnya, cuma untuk XG lebih bagus MU 4,1 XG, kita cuma 2,1. Ini ada penawaran masuk untuk Darren Low dari AZ Alkmaar 800.000 pound sterling. Coba kita tawar mungkin di angka 950.000 pound sterling. Mau nggak kira-kira AZ Alkmaar dengan angka segitu untuk Darlow? Udah cukup tua sih, dan di sini minta 800 tapi ada klausul penjualan kembalinya 2%. Ya nggak mungkin dijual sih, Darlow juga udah 35 tahun ya. Tapi yang udah nggak apa-apa, kita setujuin aja. Yang tergantung Darlow setuju atau enggak untuk move ke AZ Alkmaar. Dan di sini Darlow dapat penawaran lagi ya dari Humphrey sebesar 840.000 pound sterling. Kita nggak usah masuk ke proses negosiasi, kita langsung setujuin aja karena sebelumnya AZ Alkmaar hanya nawar di 800.000 pound sterling. Terus Ilya Gruev dapat penawaran masuk dari Levante sebesar 7 juta pound sterling. Kita coba masuk untuk proses negosiasi ya, karena kita sudah mendatangkan Lewis Mile dan role-nya Mile juga important sama dengan Gruev. Takutnya nanti kalau Gruev jarang dapat kesempatan main pasti bakal ngambek. Daripada ngambek, kita mungkin ya lepas aja, mumpung ada penawaran masuk ya. Meskipun kita di sini Gruev kita nggak masukin ke daftar jual. Market value-nya 7 juta pound sterling dan di sini mana ini tadi? Liga Spanyol lah, tapi saya barusan udah lupa namanya. Oke, coba kita naikkan tawaran di 8 juta pound sterling. Oke, kita terkemu di 7 juta 7,5 lah. Levante tetap kekeh di angka 7. Ya udah, kita setujuin aja karena duit kita juga tinggal 2 juta pound sterling buat setidaknya biar ada budget. Ya, budget cadangan lah. Tergantung Gruev setuju atau enggak buat gabung Levante. Dan ya dia Gruev setuju untuk pindah ke Levante, pemain pertama yang meninggalkan Leeds United.
Dikarenakan budget yang tersisa saat ini cuma tinggal di 7 juta pound sterling, kita sebenarnya di angka 7 juta itu masih bisa beli pemain, tapi mungkin rating gak begitu bagus yang bisa kita dapatkan. Kita memutuskan untuk beli maksudnya untuk memasukkan beberapa pemain akademi yang kita bisa naikkan ke tim utama. Mungkin yang usianya udah nyampe 17 tahun. Dan di sini ada Yandi Suswan, rating 64, sudah punya playstyle dari Indonesia. Sebenarnya potensialnya nggak begitu bagus, cuman sampai 86 dan udah plus 2 saat ini. Itu dia punya low driven shoot, di posisi bisa right winger ataupun bisa left winger. Sebenarnya Yandi Suswan di sini cukup, ketika di pertandingan pemain akademi itu cukup lumayan bagus juga, beberapa kali mencetak gol, beberapa kali menciptakan peluang juga. Jadi di sini buat mengurangin slot pemain jatah pemain akademi yang nanti kita bisa rekrut ya, karena kebetulan untuk scouting kita nambah satu lagi, itu ada Marks yang judgementnya 5 bintang, lagi ke Indonesia juga, nyari right winger, striker sama left winger ya. Terus ada Cohen lagi ke Brazil nyari goalkeeper. Sama untuk web di Northern Ireland, di Irlandia Utara, lagi cari CDM, center back, right back sama left back. Buat mengurangi jatah yang ada di sini, kita harus setidaknya naikkan ya, daripada kita redis. Mungkin untuk kiper Dean Warno ya, sebenarnya prestasinya sudah ada Fartrow sama Football, cuman di sini potensinya masih cukup rendah, cukup tinggi sebenarnya, tapi di sini hanya sampai di 83. Saat ini rating 60. Kalau misalkan kita tetap pertahanin atau naikkan ke tim utama, jarang dapat kesempatan bermain, pasti ratingnya naiknya lama gitu. Jadi daripada kayak sayang, lebih baik kan kita rilis saja ya. Untuk Griezmann yang tadi sempat saya sampaikan, ada kesempatan lah buat naik. Sama satu lagi pemain, Harry Embre. Ketika di match pertandingan akademi ini, Harry Embre nggak begitu melakukan dampak yang signifikan, tapi di 2 pertandingan terakhir dan kita berhasil untuk menjuarai turnamen pemain akademi itu mencatatkan 2 gol. Agak bisa sedikit diperhitungkan, potensialnya maksimal 87. Sudah punya playstyle ping pass cukup tinggi 185 cm, lumayan untuk sebagai pemain muda yang kita naikkan untuk dinambah kekuatan di sisi tengah lapang atau di lapangan tengah. Mungkin kita langsung naikkan itu utama untuk Harry Embre dan Yandi Suswan. Ada satu pemain yang menurut saya cukup potensial banget, Dexter Lewis dari Inggris. Tinggi masih cukup gak terlalu tinggi ya, 170 cm. Barangkali nanti ketika usia udah nyampe 16 tahun, tingginya nambah, siapa tahu. Di sini cukup tinggi sampai 94, 88 sampai 94 ya. Left winger bisa right midfielder juga. Sudah punya 2 playstyle, rapid sama first touch. Cukup bagus dan potensial banget ini pemain. Pace-nya cuman saat ini itu baru 74. Sebenarnya pengen naikin juga ini dan Dexter Lewis ini, cuman usianya 15 tahun jadi belum bisa kita naikkan ke tim utama. Setidaknya 16 tahun baru bisa kita naikkan. Dan di sini satu lagi pemain, Tony Boyde. Potensialnya cukup tinggi, 81 sampai 91, sudah punya playstyle long throw. Di sini bisa main sebagai center back ataupun central defending midfielder. Penampilannya juga cukup konsisten ketika di tim akademi. Jadi kita langsung naikkan aja. Main 16 tahun, 151 cm, Tony Boyde ke tim utama dari West. Yandi Susman di sini untuk statusnya dia at the club since 2026. Bukan dianggap sebagai pemain yang potensial atau berbakat. Kalau misalkan di sini potensial, pasti ada tulisan an exciting prospect ataupun mungkin ini yang satunya lagi saya agak lupa itu namanya apa. Terus Embre juga sama, statusnya bukan has to be potential ataupun mungkin an exciting prospect. Kita ganti nomornya dulu ya, karena biasanya pemain akademi kan umurnya tinggi-tinggi gitu. Mungkin Embre kita kasih nomor punggung di 62 lah.
Sama satu lagi tadi si Tony Boyde. Nah, di sini maksud saya, ketika misalkan ini pemain yang potensial, pasti di sini ada keterangan and exciting prospect. Di sini bisa kemungkinan nanti ratingnya bisa tembus 90 ke atas. Kalau misalkan untuk ini satunya lagi itu has a potential lah, kurang lebih seperti itu mungkin nyampe di angka ya sekitar 85-an lah potensial ratingnya. Oke, nomor 56 ya untuk Tony Boyde. Biol. Moving the ball nicely, but can they forge ahead? Oh, it is at long last. Deadlock broken. Will that be the one that gives them the win? Di laga ini pertandingan FA Cup kita berhasil menang lawan Ipswich Town itu dengan skor tipis 1-0. Possession juga beda tipis ya, untuk shoot kita 1, cuma dari shoot 1 ini berbuah gol dari Joel Pirou menyambut umpan dari Okafor. Dan untuk man of the match pertandingan kali ini adalah Sam Bayram dengan 7,8. Kiper Darlau cukup bagus juga dengan 7,5 ya, dari 3 kali shoot, 2 on target dan 2 penyelamatan. Untuk pemain akademi yang baru kita naikkan ke tim utama, langsung debut Embre, cukup bagus, konsisten dengan dapat rating 7,3. Dari sini standing tackle 1 dan sukses. Offensive duelnya 2 kali dan dua-duanya menang. Defensive duelnya juga 1 kali dan menang juga. Cukup bagus. Untuk passing ada 12, sukses semua. Untuk Boyde menggantikan Embre ya, itu juga penampilannya nggak begitu buruk, cukup bagus juga karena masuk tadi di menit babak kedua. Terus untuk yang pemain Indonesia ya, yang di Susman, pemain akademi dari Indonesia, cuma masih kurang perform, mungkin masih grogi karena debut pertama di tim senior. Setelah pertandingan FA Cup ya, dan di sini Brenden Aaronson sebenarnya juga kita mainkan dari menit pertama. Kesempatan bermain cukup banyak buat Brenden Aaronson, tapi di sini Brenden Aaronson dia ini ya, I got to be honest, I not getting games is starting to damage my career. Jadi lebih intinya dia minta untuk transfer karena kesempatan bermain diberikan cukup kurang. Padahal kalau misalkan kita melihat dari segi statistik, Brenden Aaronson di sini udah 20 kali main, catatkan 4 gol dan 4 assist. Beda 2 match aja dengan Daniel James. Secara untuk overall rating sih emang bagusan Brenden Aaronson ya. Cuman di sini nggak tahu kenapa Aaronson merasa masih ini pengen main terus lah gitu. Jadi di sini dia moralnya nggak senang, happy ya. Terus untuk ternyata Joel Pirou juga sama, dia minta untuk submit transfer request. Dia unhappy juga, padahal dari statistik juga cuman beda 2 match loh sama Dominic Calvert-Lewin. Yaudah nggak apa-apa, kalau misalkan ada yang nawar mungkin untuk Joel Pirou sama Brenden Aaronson, kita lepas saja untuk 2 pemain ini. Kiper tua kita Darlow akhirnya menyetujui untuk pindah. Daripada nggak dapat kesempatan bermain, lebih baik kamu pindah, dapat kesempatan bermain lebih banyak mungkin, tergantung di tim baru. Semoga sukses Darlow. Next, tiba-tiba Joel Pirou dapat penawaran masuk dari West Ham. Karena mungkin Joel Pirou juga karena udah mengajukan untuk submit transfer request ya. Jadi di sini West Ham langsung meminatinya. Di sini untuk a fair offer should be between
2 juta pound sterling sampai 11,5 juta pound sterling. Dan di sini West Ham menawar sebesar 7,7 juta pound sterling. Langsung aja kita masuk ke proses negosiasinya. Kita akan ini pemain yang kira-kira tidak bahagia di sini. Jadi kita lepas saja. Oke, market value Joel Pirlo saat ini 7,5 juta pound sterling ya. Dan di sini West Ham menawar 7,7. Kita coba tawarkan 8,5 ya West Ham. Kira-kira berkenan nggak si kita tetap di angka 7,7. Oke, 8 juta tanpa Espirito. Oke, nice deal dengan Espirito Santo. Setuju membawa Joel Pirlo seharga 8 juta pound sterling. Tinggal menunggu dari Joel Pirlo apakah menyetujuinya jadi join dengan West Ham atau mungkin dia masih nggak cocok dengan regu gajinya mungkin. Dan di sini ternyata Joel Pirlo laku. Fulham meminatinya juga. Dan di sini Fulham menawarkan 8,1 juta pound sterling, lebih tinggi daripada penawaran West Ham. Coba kita tawarkan lebih tinggi ya, 8,5 mungkin untuk Joel Pirlo. Oke, dan Marco Silva gak nego-negoan. Kalau tahu gitu coba di angka 9 tadi. Silakan memilih Joel Pirlo, West Ham atau Fulham. Dua-duanya sama-sama dari Inggris. Nah, kali ini giliran Brandon Aronson ditawar oleh Brighton. Langsung aja kita masuk proses negosiasi dengan Brighton untuk Brandon Aronson. Market value 14,5, di sini Brighton menawar juga 14,5. Coba kita tawarkan untuk tuker dengan Jack Hinshelwood ya, karena kita juga meminati pemain ini. Barangkali mau. Oke, ternyata manajer dari Brighton, Fabian, tetap ke di angka 14,5. Coba ditawarkan dari ini. Mungkin Matt Weaver. Mau nggak kira-kira? Dia stok ledangnya banyak loh, Brighton. Oke, dan ditolak. Ya udah nggak masalah. Kalau misalkan barangkali ada minatin lain, ya masalah gitu. Dan di sini untuk manajer dari Premier League ya, sudah ada pergantian kah atau belum? Oke, sepertinya ini ya apa namanya? Oke, Burnley baru memecat pelatihnya. Yang Bartlett sepertinya ini adalah salah satu pelatih ini ya, pelatih apa namanya, pelatih mungkin pengganti ya, caretaker. Kita coba cek terlebih dahulu. Oke, bener, Scott Parker ke Hull City ternyata dari klub. Mungkin dapat tawaran atau sebelumnya mungkin dipecat ya. Dan sebelumnya yang pelatih dari Hull City, Elvin Klivsevic itu nggak tahu dipecat, nggak tahu juga di sini. Tiba-tiba nggak pindah klub gitu. Padahal juga sebenarnya di sini Scott Parker gak dipecat sih sama Burnley ya. Cuman mungkin karena Hull City butuh pelatih, Scott Parker daripada kayak tekanan Burnley juga ada sarkasme. Mungkin lebih memilih ya udahlah join Hull City gitu. Daripada nanti di Burnley dapat tekanan gitu. Ya bisa jadi sih, gak tahu juga. Joel Pirlo, Fulham atau West Ham yang dituju oleh Joel Pirlo. Padahal sebenarnya kita masih membutuhkan tenaga Joel Pirlo ya daripada Lucas Mecha. Nah, di sini Joel Pirlo minta untuk submit transfer request. Udah daripada kita tahan. Oke, kita lebih memilih West Ham, Fulham ya. Nah, 8,5 juta pound sterling.
kali ini Lucas Mecha, salah satu striker kita yang emang penampilannya belum bisa membuktikan bahwa Mecha bisa jadi pilihan utama untuk di squad Leeds United atau di starting eleven-nya Leeds United. Dan ini bilang kalau misalkan dia gak sering main ya bakal bahaya buat karirnya gitu. Jadi dia pengen move gitu. Sudah ada 3 pemain yang menyatakan pengen pindah. Lucas Mecha yang sebelumnya emang kita sudah tempatin di transfer list ya. Terus ada Brenden Aaronson, padahal cukup sering, tapi di sini malah minta juga untuk pindah submit transfer request. Terus ada Joel Pirro yang sudah laku. Kebetulan untuk saat ini Brenden Aaronson setelah 2 kali penawaran masuk dari Brighton, Tottenham Hotspur gagal. Saat ini Juventus menawar. Di sini Juventus sama dengan penawaran dari Brighton ataupun Spurs ya, dengan harga 14,5 juta pound sterling. Langsung aja kita coba masuk proses negosiasinya, barangkali harganya bisa lebih. Kita mungkin coba tawarkan di angka 15 juta pound sterling. Mau nggak dari Juventus dengan harganya segitu? Oke, tetap di angka segini, jadi ya udah. Buat untuk karirnya Brenden Aaronson setidaknya ke klub besar ya, ke Juventus. Langsung aja kita setujuin. Tinggal keputusan dari Aaronson setuju atau enggak. Kita akan menahan pemain yang kira-kira kurang bahagia di sini, jadi kita lepas saja. Setelah Juventus, saat ini Chelsea yang menawar di angka yang sama dengan Juventus, 14,5 juta pound sterling. Daripada kita buang-buang waktu, langsung aja kita setujuin. Tinggal Brenden Aaronson bakal memilih Juventus atau Chelsea yang akan dipilih. Cukup laku untuk Brenden Aaronson ya, dapat penawaran terus. Dan ini untuk Alex Keynes ya, pemain kiper 33 tahun sekarang berarti saat ini. Free transfer. Sudah ada yang menawar sebelumnya, dan ini dari Jagiellonia, salah satu tim Liga Polandia menawar. Bukan menawar sih, langsung nego dengan Alex ya. Dan kalau misalkan ditolak ya keterlaluan sih. Ya udah pensiun aja lah gitu. Kita lihat di sini Brenden Aaronson apakah memilih Juventus atau memilih Chelsea. Semoga aja Juventus biar nggak ketemu dengan Leeds. Kalau misalkan memilih Chelsea ya parah sih, nanti akan ketemu dengan mantan timnya. Dan ternyata Brenden Aaronson lebih memilih Chelsea daripada Juventus. Siap-siap kamu nggak dapat tempat main. Lebih baik di sini bertahan dapat tempat main. Di Chelsea ya belum tentu kamu dapat tempat bermain gitu. Saingan kamu ada Jamie Gitton, terus ada siapa tuh, Pedro Neto, udah jelas lah kalah saing. Karena kita kehilangan Brenden Aaronson. Di sini untuk Dexter Luiz itu sudah masuk usia 16 tahun. Jadi pemain ini sudah bisa untuk kita naikkan ke skuad utama atau ke tim utama. Jadi langsung aja kita naikkan untuk Dexter Luiz ke tim utama. Klasemen saat ini Arsenal berhasil memimpin, sedangkan Chelsea turun di posisi ketiga dengan 49 poin, sama poin dengan Newcastle United, cuman mungkin beda selisih gol. Dan kita bertengger di peringkat 6 klasemen dengan poin 41. Kalau misalkan dibanding dengan Arsenal yang saat ini mengumpulkan 53, kita hanya selisih sekitar 12 poin. Kalau misalkan dibandingkan dengan Manchester City peringkat kelima, kita selisih hanya 1 poin. Dan untuk Nottingham Forest peringkat 4, kita selisih di 6 poin. Dan untuk match di bulan Januari ya, kita pertama tadi kalah 1-3 dengan Manchester United. Tapi pada tanggal 7 Januari kita berhasil menumbangkan Newcastle United dengan skor 1-2. Setelah itu di FA Cup kita ketemu dengan Ipswich Town, dan ini pertandingan termasuk pertandingan yang cukup agak sedikit menyusahkan ya. Tapi untung di menit sekitar 88 atau mungkin 87 ya, kita berhasil mencetak gol dan sukses untuk mengalahkan Ipswich Town dan bisa maju ke babak berikutnya. Setelah itu ketemu Fulham, kita berhasil menang 3-1. Ketemu dengan Everton di Hill Dixon Stadium, kita berhasil menang juga 1-3. Dan Arsenal berhasil membalaskan dendam di pertemuan pertama yang kita di Emirates Stadium berhasil mengalahkan mereka dengan skor 3-0. Tapi di kali ini di Elland Road, kandang dari Leeds United, Arsenal berhasil menang 1-0. Wajar,
pemimpin klasemen saat ini, Arsenal, memperbaiki kesalahan di pertandingan sebelumnya. Kali ini berhasil mengalahkan Leeds United dengan 1-0 melalui gol Gyökeres. Pertandingan sebenarnya ya saling jual beli serangan, cuman kita ada beberapa kali kesempatan tapi gagal dimanfaatin, dan Arsenal sukses memanfaatkan peluang melalui sundulan Gyökeres. Nah, saat ini sudah masuki di deadline day. Kita kehilangan Pirlo, kita kehilangan Brenden Aaronson karena udah kurang bahagia lah di sini. Dan di sini deadline day tinggal sebentar lagi. Kita nggak akan berencana untuk menambahkan pemain. Dan berikut adalah di selama bursa transfer Januari ya. Pemain yang pertama kita beli adalah Dean James dari Go Ahead Eagles, harga 2,2 juta pound sterling. Terus Lewis Mille cukup tinggi dari Newcastle, pemain muda 19 tahun, seharga 24,7 juta pound sterling. Terus ada Ilya Gruev yang kita lepas ke Levante dengan 7 juta pound sterling. Setelah itu Kardarlow ya. Meskipun di awal musim sempat kita perpanjang kontraknya, tapi di sini kita lepas ke Birmingham seharga 800.000 pound sterling. Setelah itu Joel Pirlo yang merasa kurang bahagia, kurang dapat kesempatan bermain. Dan Brenden Aaronson juga sama. Itu untuk Aaronson kita lepas ke Chelsea ya dengan harga 14,5, dan Joel Pirlo 8,5 ke Fulham. Dan inilah beberapa squad yang emang yaudah kita nggak akan nambah pemain ya. Saat ini juga sudah cukup bagus, berada di posisi 6 meskipun tim promosi. Ada beberapa pemain akademi yang kita naikkan ya, seperti Dexter Lewis yang di Susman dari Indonesia. Terus tadi ada gelandang jangkar, si center back ada Tony Boyde, sama satu lagi Harry Embre dari West 17 tahun yang kita naikkan dari tim akademi. Mungkin episode kali ini cukup sampai di sini. Kira-kira dapat finish di posisi berapa sampai akhir musim?